Rumah tangga pasangan selebritas Dahlia Poland dan Fandi Christian kian memanas. Setelah 10 tahun menikah, Dahlia mantap melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Badung, Bali. Proses hukum ini pun membuka tabir sejumlah fakta mengejutkan, mulai dari keputusan Dahlia kabur dari rumah tanpa membawa anak hingga pengakuan bahwa ia sudah tak lagi dinafkahi sang suami. Gimana ya, ini kan bukan itu masalahnya ya. Jadi Mbak Dahlia ini kan sudah pisah rumah saat ini sama Mas Fandi dan kondisi dalam proses perceraian. Tentu tidak meminta itu dari Mas Fandi dong, kan gitu. Kalau Mas Fandi mungkin sebenarnya berniat memberikan atau ada dari Mas Fandi, cuman kan Mbak Dahlia dulu dalam proses perceraian tentu nggak meminta itu dari Mas Fandi, itu aja. Mbak Dahlia ingin sekarang dia bisa mandiri dulu dalam proses ini, dia sedang memenuhi fasilitas untuk anak-anak, baru anak-anak diajak. Tapi so far Mbak Dahlia makan terakhir itu kan sempat kunjungan ketemu anak didampingin sama saudaranya ya Mbak Dahlia, apa temennya itu dibilang kemarin. Aman kok, nggak ada masalah. Cuman Mas Fandinya tetap kekeh dia tidak mau cerai. Bisa bilang demikian, tapi tentu masalah anak sih Mbak Dahlia sangat berharap bisa saling support ya. Lantas, benarkah keputusan berat selama bertahun-tahun menggelayuti pikirannya lantaran dihantui rasa curiga, takut, cemburu, dan cemas atas menipisnya kepercayaan pada suami yang telah memberinya 3 anak ini? Benarkah keluarnya Dahlia dari rumah bersama lantaran Fandi kembali melakukan hal yang sama, yaitu bermain api dengan wanita lain? Karena emang udah nggak bisa aja dilanjutin. Itu aja. Ya masa mau gimana, orang mau cerai masa harus rumah sih? bisa dong gitu. Nggak ada. Sekalian nggak ada. Makanya mungkin ya nanti kalau berujung secara dewasa baik-baik ya Mas Fandi mungkin yang akan keluar nanti dari rumah, Mbak Dahlia yang di situ sama anak-anak, atau Mbak Dahlia nanti kan bisa cari rumah di daerah Jimbaran. Rencana memang lagi nyari sih gitu. Lagi nyari ntar anak-anak diajak sama Mbak Dahlia. Pantas saja jika selama persidangan Dahlia kerap menggunakan ojek online untuk hadir ke persidangan, sementara Fandi melangkah dengan mobil mewahnya. Keluarnya Dahlia dari rumah bersama itu seolah menegaskan jika dirinya tak bakal kembali lagi ke pelukan Fandi. Usaha keras Fandi untuk kembali merendah mahligai bersama Dahlia sepertinya sia-sia. Meski cinta Fandi masih begitu besar kepada wanita yang sudah memberinya 3 orang anak itu. Macet Bali, aduh udah deh, nggak usah besar-besarin. Bali macet ya kan, kesini jauh, terus akhirnya ya udah pakai Gojek. Aku mana-mana pakai Gojek kok, hampir tiap hari pakai Gojek biasa. Bang, dikit dong bang, bang. Cinta Fandi bertepuk sebelah tangan. Dahlia tetap memilih untuk bercerai. Berpisah dari Fandi seolah ingin lepas selepas-lepasnya. Terbebas dari kecamuk rasa curiga sebab perasaan tak percaya pada suaminya sudah memuncak. Dan kini meski tak lagi tinggal di rumah mewah dengan segudang fasilitas mewah, Dahlia begitu bahagia. Lihat saja, meski nomaden ketika Dahlia pindah dari hotel ke hotel lain dengan wajah yang penuh dengan rasa gembira. Aktivitas saat ini aku masih menjalani hari-hariku, masih biasa, masih banyak ketemu teman sekarang. Tujuannya tentu support semua, jadi masih banyak spend time waktu sama mereka, ngalihin pikiran lah itu ya. Jadi masih coba jalan-jalan kemana, karena kan selama ini kan aku di rumah ya, jadi baru sekarang kayak aku coba untuk jalan kemana sama teman-teman. Bertemu dengan teman-teman mampu melepas penat Dahlia dari masalah rumah tangga yang selama ini membelenggunya. Melalui akun foto berbagi pribadinya,
Dahlia kerap mengunggah momen seolah sudah memasuki single era dan bahagia, meskipun tak tinggal bersama anak-anak dan makin glowing, serta kembali cari cuan dengan balik lagi jadi model. Kerja, Balik lagi ke fokus kerja, entertain. intinya itu. Ya. Ke sinetron, film. Doain aja. Belum reda kasus penjarahan rumah Uya Kuya dan Astrid, kali ini putri sulung keduanya Cinta Kuya jadi pembicaraan warganet ihwal curahan hatinya. Di laman foto berbagi miliknya, Cinta menulis unek-uneknya soal penjarahan yang terjadi di rumah mewah orang tuanya. Alih-alih meluapkan kesedihan, justru Cinta dikuliti habis-habisan soal curhatannya itu lantaran seluruh tulisannya banyak typo alias salah ketik. Bahkan beberapa curhatannya dinilai tak paham soal tata bahasa Indonesia, terutama soal penulisan. Kak, cinta kuat luar biasa. Bunda sama papinya itu luar biasa, anak-anaknya luar biasa. Iya itu saya pribadi saya bilang abaikan. Udah, saya bilang abaikan. Udah, kita perlu mental health kita baik, jadi itu abaikan. Itu benar-benar nggak penting. Nggak usah cinta lah mas, jauh amat ke cinta loh. Saya juga diserang kok. Tapi saya nggak peduli gitu loh, karena saya mikir yang saya lakukan tidak ada yang salah gitu loh. Tak hanya itu, warganet juga menyoroti tulisan Cinta yang seolah hanya menceritakan kesedihan kucing-kucing hingga harta bendanya yang ludes. Usai kediamannya di Jakarta digeruduk massa. Warganet kecewa, Cinta tak menuliskan permintaan maaf mewakili keluarganya. Lantas seperti apa tanggapan Uya melihat anaknya yang menjadi korban nyinyiran warganet? Ya, secara pribadi ya, tolonglah untuk sebagai warga negara Indonesia yang berbudi luhur lah ya. Ini penjarahan kan memang apalagi keanarkisan ini kan sangat-sangat tidak diperbolehkan, tidak lazim ya. Jadi kalau misalnya pun mau bertindak, Mbok ya tolong dipikir dulu lah gitu ya. Di luar keributan tersebut, Uya sendiri tengah legowo karena hari ini beberapa kucingnya dikembalikan lagi. Serah terima pun dilakukan. Lantas seperti apa kondisi Uya dan Astrid saat ini? Mau keluar ya? Nih, sayang mau ngomong nggak? Mau ngomong nggak? Sayang, yang ini Bella, ini pinter ini pinter. Ini nggak terlalu stres, nggak terlalu trauma. Dia udah bisa diajak main. Tuh dia mau keluar, biarin deh dia main sana. Pada saat kita jemput, kondisinya secara umum baik ya. Kita tidak bisa katakan tidak terawat. Ya namanya baru kucing itu diambil secara paksa, tentunya ada stres. Stres sih udah jelas ya, terlihat sangat stres. Tapi kondisi secara umumnya baik gitu, nah, sehat gitu ya. Kemudian ketika pindah ke rumah itu, memang waktu awal ya terlihat stres kucingnya. Itu aja sih. Lain-lain sih nggak ada masalah apa-apa.